Perjalanan menuju Cepuri Parangkusumo. Cepuri Parangkusumo menjadi saksi bisu dari pertemuan rahasia antara Kanjeng Ratu Kidul atau penguasa Laut Selatan dengan Raja Mataram Panembahan Senopati. Pertemuan ini tidak hanya berisi diskusi politik dan kebijakan, namun juga berisi kisah cinta di antara keduanya. Dalam suatu kisah Cepuri Parangkusumo, seorang penduduk setempat secara tidak sengaja menyaksikan pertemuan tersebut saat sedang mencari kayu bakar di hutan. Dia terkejut ketika melihat Raja Mataram dan Kanjeng Ratu Kidul sedang duduk bersama berbicara dengan tenang dan mesra. Dia diam-diam memperhatikan pertemuan tersebut, takut ketahuan dan diganggu oleh penjaga istana. Namun meskipun berusaha bersembunyi, dia tidak bisa menghilangkan rasa terpesona melihat kedua penguasa tersebut. Pencari kayu bakar itu tidak bisa melupakan momen itu dan selalu merenungkan tentang kisah cinta antara Raja Mataram dan Kanjeng Ratu Kidul. Dia berjanji untuk merahasiakan pertemuan tersebut dan tidak akan pernah menceritakan kepada siapapun. Cerita cinta ini menjadi salah satu rahasia paling terkenal dalam sejarah Jawa dan masih diceritakan hingga saat ini. Walaupun hanya menjadi saksi bisu dari pertemuan tersebut, Cepuri Parangkusumo menjadi bagian dari kisah legenda itu dan memberikan nuansa romantis yang memikat bagi para pendengarnya. Ketika saya memasuki area itu, tatapan tiga wanita parubaya mengikuti setiap gerakanku dengan penuh selidik. Mereka saling berbisik dengan diam-diam seolah membahas kehadiranku yang tak terduga. Cepuri Parangkusumo terletak sekitar 50 meter dari tepi pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Pagar putih menjulang tinggi dengan beberapa bangunan di dalamnya memberikan kesan keamanan dan privasi. Di dalam area tersebut terdapat sebuah pagar yang lebih kecil dengan ukuran sekitar 4 x 6 meter. Pintunya tertutup rapat. Di sampingnya terdapat kentongan kayu yang tergantung di dinding. Aku membaca papan nama di dekat pintu dan bertulis Cepuri Parangkusumo. Aku merasa penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Ketika aku menginjakkan kaki di depan pintu, suasana menjadi semakin misterius. Aku merasa detak jantungku semakin cepat, namun rasa penasaran dan rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutku. Aku membuka pintu dan terkejut melihat dua bangsal dengan cat senada berdiri kokoh di depanku. Aku mengamati setiap sudut bangunan tersebut, mencari tahu lebih jauh tentang cerita di baliknya, seperti apa sejarah Cepuri Parangkusumo dan apa makna dari bangunan tersebut. Aku merasa terserap dan hanyut dalam cerita legenda Cepuri Parangkusumo dan ingin terus mengeksplorasi setiap sudutnya. Siapa sangka sebuah area kecil di tepi pantai Parangkusumo dapat menyimpan begitu banyak misteri dan daya tarik yang menarik perhatianku. Aku berdiri di area kecil ini dengan pandangan yang terbuka ke arah gerbang dan bibir pantai yang terbentang di depanku. Suasana pantai selatan begitu mempesona dan magis, tak hanya karena keindahan alamnya, tapi juga karena cerita-cerita gaib yang menyertainya. Ketika aku memasuki area ini, aku merasakan kehadiran entitas gaib yang membuatku merinding. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran dan ingin tahu tentang cerita-cerita mistis yang mengelilingi area ini. Tak lama setelah itu, aku mendengar petugas pintu masuk memberitahuku cara memanggil penunggu Cepuri atau juru kunci Cepuri dengan cara memukul kentongan kayu yang tergantung di dinding. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum memukul kentongan tersebut. Suara yang dihasilkan oleh kentongan tersebut membuat detak jantungku semakin cepat. Beberapa saat kemudian, pintu Cepuri terbuka dan aku merasakan adanya kehadiran di dalamnya. Aku merasa sangat penasaran tentang apa yang terjadi di balik pintu tersebut, dan dengan berani aku melangkah ke dalam untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Ketika aku melangkah masuk ke dalam, aku merasakan aura magis yang makin kuat dan mengisi seluruh ruangan. Saya merinding ketika mendengar suara langkah kaki yang tak terlihat di dalam ruangan tersebut. Namun rasa penasaran dan keingintahuan untuk mengetahui lebih jauh tentang area ini membuatku terus maju. Aku terus menjelajahi
Setiap sudut dari Cepuri Parangkusumo merasakan aura magis yang kental di dalamnya. Cerita-cerita mistis yang mengelilingi pantai selatan semakin menarik perhatianku dan membuatku semakin penasaran untuk mengetahui lebih lanjut. Aku berdiri di dekat dua bongkah batu karang yang dikelilingi oleh pagar tali yang dihiasi dengan wadah bunga dan kemenyan yang kosong. Di sisi sampingnya terdapat bendera merah putih yang berkibar terkena angin. Saat melihat dua bongkah batu karang ini, pikiran liarku langsung melesat dan mulai bertanya-tanya, mengapa batu karang ini begitu keramat? Apakah ada cerita atau legenda di baliknya? Aku melihat di sekelilingku, mencoba mencari tanda-tanda apapun yang bisa memberiku petunjuk. Saya mencoba memahami setiap detil yang ada di sekitar dua batu karang itu, memeriksa setiap bunga dan kemenyan yang diletakkan di sekitarnya. Tak lama kemudian, aku bertanya pada petugas yang ada di sana tentang sejarah dan cerita apa yang terkait dengan dua bongkah batu karang ini. Ternyata batu karang ini memiliki cerita yang sangat menarik dan dihormati oleh masyarakat setempat. Menurut cerita, dua bongkah batu karang ini adalah tempat pertemuan antara Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, dengan Raja Mataram Panembahan Senopati. Konon di tempat inilah terjadi kisah cinta yang legendaris antara kedua penguasa tersebut. Dengan pengetahuan baru ini, pikiran saya semakin terbuka dan saya merasa terdorong untuk menggali lebih dalam lagi tentang cerita dan legenda di balik tempat-tempat keramat di sekitar pantai selatan. Aku berada di pantai selatan, tempat yang dihormati dan dianggap penting dalam kosmologi Yogyakarta. Tak jauh dari sini terdapat sosok penguasa laut legendaris bernama Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Konon Kanjeng Ratu Kidul digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Lukisan-lukisannya biasanya berlatar belakang ombak pantai yang indah. Ia disebut sebagai penjaga laut dan memiliki kerajaan gaib di kedalaman samudra. Kehadirannya memperkenalkan larangan-larangan tertentu, seperti larangan menggunakan pakaian berwarna hijau di Laut Selatan karena dipercaya akan mengundang kemarahan sang ratu. Saya memandang ke arah laut, merenungkan betapa dalamnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap sosok Kanjeng Ratu Kidul. Menurut cerita rakyat, ia dipercaya memiliki kekuatan untuk menentukan nasib seseorang di Laut Selatan. Dalam cerita yang lebih spesifik, Kanjeng Ratu Kidul terlibat dalam kisah cinta legendaris dengan Raja Mataram Panembahan Senopati di sebuah area di tepi pantai Parangkusumo. Tempat dua bongkah batu karang dihormati dikatakan sebagai tempat pertemuan mereka. Sekarang saya memahami betapa pentingnya tempat-tempat keramat di sekitar pantai selatan. Setiap detil dan cerita memiliki makna dan arti tersendiri. Saya merasa terdorong untuk terus menggali pengetahuan dan mempelajari lebih dalam tentang cerita-cerita dan legenda-legenda yang berkaitan dengan pantai selatan dan Kanjeng Ratu Kidul. Sosok Kanjeng Ratu Kidul bukanlah sekedar mitos atau cerita rakyat belaka. Ia memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan Mataram Islam yang terletak di Yogyakarta. Konon, pada masa awal pendirian kerajaan, Kanjeng Ratu Kidul bertemu dengan Raja Mataram pertama, yaitu Panembahan Senopati, di sebuah lokasi yang kini dikenal sebagai Cepuri Parangkusumo. Menariknya, pertemuan tersebut tidak hanya sekedar untuk membahas hal-hal politik, namun juga memperlihatkan kisah cinta di antara keduanya. Tidak hanya cerita-cerita romantis semata yang melibatkan Kanjeng Ratu Kidul dalam kosmologi Yogyakarta, sosok Kanjeng Ratu Kidul juga menurunkan larangan-larangan tertentu, seperti larangan menggunakan pakaian berwarna hijau di Laut Selatan karena dipercaya akan mengundang amarahnya. Cepuri Parangkusumo, tempat di mana Kanjeng Ratu Kidul dan Panembahan Senopati bertemu, kini menjadi lokasi yang keramat bagi masyarakat sekitar. Di sana terdapat sebuah pagar tali dan bendera merah putih yang menandakan kekeramatannya. Mengunjungi Cepuri Parangkusumo bisa menjadi pengalaman spiritual yang menarik bagi mereka yang tertarik pada sejarah dan kepercayaan masyarakat Yogyakarta. Pada suatu hari yang cerah di abad ke-16, Raja Panembahan Senopati berjalan seorang diri di tepi Sungai Opak. Ia merenung dan terus berpikir tentang masa depan kerajaannya yang semakin sulit. Ia merasa putus asa dan tak tahu harus berbuat apa lagi.
Seketika ia merasa tergoda untuk melompat ke dalam sungai dan membiarkan arus membawanya pergi. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mengikuti godaan itu dan segera melompat ke dalam sungai. Namun tak lama kemudian, huru-hara terjadi di kerajaan gaib Laut Selatan. Ratu Kidul naik ke daratan untuk menemukan penyebab keributan tersebut. Saat ia tiba di pantai, ia melihat sosok sakti mandraguna yang duduk sendirian. Ratu Kidul terkejut melihatnya dan langsung menanyakan siapa dirinya. "Aku adalah Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram," jawab sang sakti dengan tenang. Ratu Kidul menatapnya dengan tajam lalu berkata, "Mengapa engkau menghanyutkan dirimu dalam sungai itu, Raja Senopati?" Raja Senopati terkejut mendengar panggilan namanya dari Ratu Kidul. Ia merasa terhormat dan merasa bahwa pertemuan ini adalah takdir yang telah ditetapkan untuknya. Dengan tegas dan jelas, Ratu Kidul memberikan peneguhan hati dan pengakuan kekuasaan kepada Raja Senopati. Ia mengatakan bahwa ia dipilih untuk memimpin kerajaan Mataram dan akan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan kuat. Dari saat itu, Raja Senopati merasa penuh semangat dan yakin bahwa ia dapat memimpin kerajaannya dengan baik. Ia kembali ke istananya dengan semangat baru dan melakukan segala yang ia bisa untuk memajukan kerajaannya. Cerita tentang pertemuan Raja Senopati dan Ratu Kidul menjadi legenda yang terkenal hingga saat ini. Dalam legenda tersebut, Ratu Kidul dikenal sebagai penjaga laut dan memberikan berkah dan perlindungan kepada para penguasa yang bijaksana dan baik hati. Pertemuan Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul diabadikan dalam bentuk tarian atau bedoyo oleh Keraton Yogyakarta, yaitu bedoyo Lambang Sari, tarian yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang kemudian dikembangkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ini memiliki bertukarnya cinta kasih